Bismillahirrahmanirrahim. Mansya'ul qata' fit tafsir birra'i, ya. Sebab terjadinya kekeliruan di dalam tafsir birra'i. Baik. Qala Syekh Az-Zahabi rahimallahu taala, waqa'al khata' katsiran fit tafsir an ba'dil mutasaddirin lit tafsir birra'i alladzina 'adalu an madzahibis sahabati wat tabi'in wa fassaru bi mujarradir ra'yi wal hawa. Jadi beliau mengatakan kebanyakan kesalahan yang terjadi pada orang-orang yang biasa menafsirkan Al-Quran dengan ra'yun dan kemudian tidak menggunakan tafsir bil ma'thur, ya, tidak menggunakan atau tidak mencukupkan dengan tafsir yang datang dari sahabat dan tabi'in, yang mana mereka hanya menafsirkan dengan akalnya saja, yaitu kesalahannya nanti disebutkan datangnya dari mana. Ya, ghairu mustanidina ila tilkal usul allati qaddamna annaha awwalu syai'in yajibu al-mufassir an ya'tamida alaihi. Begitu juga kesalahan karena tidak menguasai, ya, ilmu-ilmu alat yang sudah disebutkan, dan itu harus dikuasai oleh sang mufassir terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya tidak menguasai, sederhananya taklid saja, ya. Tapi masalahnya tidak mau taklid nih, tapi juga tidak menguasai ilmunya, itu akhirnya jatuh pada kekeliruan. Wala mutadzarri'ina bitilkal ulum allati hiya fil waqi' adawat li fahmi kitabillah wal kashfi an asrarihi wa ma'anihi. Wa narahuna an nadhkura man sya'a hadzal qata' alladhi waqa'a fihi katsirun min tawa'ifil mufassirin fa naqul. Maka kemungkinan akan jatuhnya kepada kekeliruan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat mufassir bil ra'yi, ya, maka ini Syekh Az-Zahabi menganalisa apa yang menjadi sebab kesalahannya. Yarji'ul qata' fi tafsir bil ra'yi ghaliban ila jihataini. Ya, haddatsna ba'da tafsir sahabat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin. Nah, jadi kesalahan itu akan jatuh kepada paling tidak dua sumber kesalahan, ya. Atau ada dua sebab kesalahan. Sebenarnya ini Syekh Az-Zahabi mengatakan sekilas sudah dijelaskan, ya, ketika beliau membahas tentang tafsir di masa sahabat dan tabi'in. Nah, ini kalau di studi naskah tafsir sudah diambil di mustawa atau studi naskah tafsir 1, ya. Kalau di akhwat itu mustawa khamis. Tapi kalau di ikhwan pokoknya adalah studi naskah tafsir yang pertama yang didapat, yaitu ada tafsir di masa Nabi dan sahabat, tafsir di masa tabi'in, ada 3 madrasahnya, lalu tafsir di masa atba'ut tabi'in, ya, atau tafsir di masa tadwin, ya, bukan atba'ut tabi'in tapi masa tadwin. Nah, itu sebagian kalau Syekh Az-Zahabi disebutkan beberapa keliruan yang muncul gara-gara tidak mengambil tafsir dari kalangan sahabat dan generasi-generasi salaf ini tadi. Fa innal kutub allati yuzkaru fiha kalamu haula'i sarfan ghairu mamzujin bi ghairihi. Ya, fa innal kutub allati yuzkaru fiha kalamu haula'i sarfan ghairu mamzujin bi ghairihi, di mana tafsir-tafsir Al-Qur'an, ya, yang hanya mencukupkan kepada tafsir para sahabat dan tabi'in saja, yang tidak dimasukkan di dalamnya tafsir-tafsir dari sang mufassir, ya, kata tafsir Abdul Razzaq wa Abad bin Humaid wa ghairihima, la yakadu yujadu fiha syai' min hataini al-jihatain. Ya, ini memang hampir tidak akan ditemukan adanya kesalahan dari dua kesalahan ini tadi. Ya, ini lebih aman lah daripada tafsir yang kemudian ada unsur ra'yunya. Ya, bikhilaf al-kutub allati jaddad ba'da dzalika, ya. Nah, kecuali ini berbeda dengan tafsir-tafsir yang muncul setelah masa-masa yang hanya mencukupkan kepada tafsir berriwayat ini tadi, ya. Kata fasil Mu'tazilah wa Syiah mali'ah bi akhta' la tuktafar. Maka Syekh Az-Zahabi mengatakan tafsir-tafsir kalangan Mu'tazilah, Syiah, ya, yang penuh dengan kesalahan, yang kadang kesalahannya itu tidak bisa kalau istilah kita itu husnudzon, gitu, ya, tidak bisa kita maafkan, ya. Kesalahan yang betul-betul fatal bahkan bisa jatuh kepada tadlil, ya. Nah, maka hamalahum ala irtikabi nusratil mazhab wa difa'an akidah, yang mana hal tersebut mereka lakukan untuk menguatkan keyakinan mereka dalam akidah yang mereka yakini. Nah, inilah yang menjadi sebab kekeliruan itu terjadi, ya. Amma hatanil jihatanil latan yaji ilaihi mal khata' fil ghalib fa huma mayati. Nah, inilah dua kesalahan atau dua sumber kesalahan tafsir bil ra'i menurut analisa Syekh Az-Zahabi. Al-jihatul ula, yang pertama adalah an ya'taqidal mufassiru ma'nan minal ma'ani thumma yuridu an yahmila alfadhal Qur'an ala dhalikal ma'na alladhi ya'taqiduhu min ghairi nadharin ila ma tastahiqhu alfadhul Qur'an min ad-dalalati wal bayan. Yang pertama adalah an ya'taqidal mufassir makna minal ma'ani. Jadi sang mufassir ini sudah punya latar belakang pemahaman dulu, ya. Sudah meyakini suatu makna terlebih dahulu sebelum masuk kepada tafsir.
Tapi kemudian tsumma yuridu an yahmila alfadhul Qur'an ala dzalikal ma'na, lantas kemudian dia ingin mencari pembenaran terhadap ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan agar menguatkan makna yang dia inginkan. Ya, tapi min ghairi nazarin ila ma tastahiqu alfadhul Qur'an, tapi tanpa melihat makna dari alfaz yang diinginkan oleh ayat itu gitu. Jadi tidak mempertimbangkan lafaz-lafaz teks Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk makna dari Al-Qur'an, dari ayat Al-Qur'an yang dia tafsirkan. Intinya dia semacam mencocokologikan ya, mencocokkan pemahamannya terhadap ayat. Jadi mencari pembenaran dari ayat, dari makna yang sudah dia yakini terlebih dahulu. Nah, untuk yang seperti ini, tumainul qata alladhi yarji ila jihatil ula yaqa ala arba'i suwar. Nah, untuk kesalahan yang pertama ini atau sumber kesalahan yang pertama ini ada empat bentuk ya. Kata Syadzali ada 4 bentuk. Yang pertama adalah yakunul qata' waqi'an fid dalil la fil madlul. Ya, yakunul qata' waqi'an fid dalil la fil madlul. Jadi kesalahan pertama adalah kesalahannya itu terjadi pada dalil yang dipilih, ayat yang dipilih. Tapi makna yang dia pahami itu tidak masalah gitu ya. Jadi artinya dia sudah meyakini suatu pemahaman dalam agama yang sebenarnya pemahaman itu nggak ada masalah, tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kemudian ayat yang digunakan untuk menjadi dasar menguatkan pemahamannya itu kurang tepat. Nah, ini yang pertama. Jadi bukan pemahamannya keliru, tapi ayatnya yang digunakan yang keliru. Ya. Nah, Syadzali mengatakan an yakunal ma'na alladhi yuridul mufassir nafya wa itsbata sawaban. Jadi makna atau pemahaman yang dia yakini itu ya apakah makna itu sebagai nafi yang mengatakan tidak boleh misalnya atau mengatakan boleh misalnya ya. Intinya makna yang dia yakini itu sebenarnya benar, nggak ada masalah gitu ya. Jadi maknanya itu tidak bermasalah. Famura'atu li hadzal ma'na yahmilu alaihi lafdzul Qur'an. Ma'annahu la yadullu alaihi wa la yuradu minhu. Lalu kemudian makna ini tadi dia ingin temukan dasarnya itu dalam Al-Qur'an. Tapi kemudian dia mendapatkan ayat yang rupanya ayatnya itu tidak dimaksudkan untuk menjelaskan makna tersebut. Ya, wa huwa ma'adzalika la yanfil ma'na dhahir al-murad. Tapi di sisi yang lain dia juga tidak menafikan makna dhahir dari ayat tersebut. Artinya makna yang sudah dia yakini itu dianggap sebagai makna batinnya. Ya, makna kedua lah istilahnya. Tapi di sisi yang lain dia tetap meyakini makna pertama dari teks ayat tersebut. Nah, tapi makna keduanya ini rupanya juga tidak terlalu sejalan dengan makna zahirnya. Walaupun itu tidak keliru juga. Wa hadhihi surah tantabik ala katsir min tafasir as-sufiyyati wal wa'az alladhi yufassiruna al-Qur'an bi ma'anin sahihah fi dzatiha walakinnaha ghairu murada. Nah, ini biasanya jatuh kepada tafsir kalangan sufi ya. Sufi yang masih bisa, yang pemahamannya belum menyimpang gitu ya, dan para yang suka mencari makna dengan pendekatan mauizah gitu ya, pendekatan nasihat. Nah, ini biasanya makna-makna yang mereka inginkan itu, misalnya makna syukur, makna sabar, makna zuhud di dunia, itu tidak salah dalam syariat. Hanya saja ketika kemudian makna-makna ini ingin dicari ayatnya, dasar ayatnya itu seperti apa, nah ini mereka kurang tepat meletakkan ayatnya untuk menegaskan makna tersebut ya. Tetapi di sisi yang lain mereka pun tidak menafikan makna zahir dari ayat tersebut. Nah, contohnya ya biar lebih mudah dipahami, wadzalika misal katsir ya, banyak masalun katsir mimma dzakarahu. Nah, contoh yang sangat banyak disebutkan dalam tafsir sufi Haqaiqut Tafsir karya Abdurrahman As-Sulami. Ya, fa masalan indama ar-radha liqauli ta'ala ya fi surati walau anna katabna alaihim man yaqtulu anfusakum aw min diyarikum ya, al-ayah yajiduhu yaqulu manassa uqtulu anfusakum bi mukhalafati hawaha aw ikhruju min diyarikum ay akhriju hubbad dunya min qulubikum. Nah, jadi walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum, ini kan konteks ayatnya berbicara tentang konfrontasi ya yang terjadi antara Rasulullah dengan orang-orang kafir ya di masa Rasulullah SAW. Jadi peperangan yang memang secara fisik gitu ya. Tapi oleh Imam Abdurrahman As-Sulami ini ditafsirkan dengan makna secara metafor, ya makna secara kiasan. Jadi beliau memahami uqtul anfusakum itu bukan dalam konteks peperangan fisik yang memang itu konteks ayatnya ada di masa Nabi, tapi adalah dimaknai dengan metafor sebagai makna untuk tidak memenuhi hawa nafsu, membunuh hawa nafsu, gitu ya. Nah, jadi ya tentunya kan menekan hawa nafsu tidak terlarang dalam syariat, bahkan itu dianjurkan. Tapi menggunakan ayat surah An-Nisa ayat 66 ini kurang tepat gitu ya, karena tidak sesuai dengan konteks ayatnya. Nah, jadi Syekh Adzabi ingin mengatakan maknanya nggak bermasalah, tapi penggunaan ayatnya yang bermasalah. Ya. Nah, ini sering terjadi pada kasus tafsir sufi ya, atau tafsir isyari. Nanti kalian belajar di studi naskah tafsir 3
ada alwanut tafsir, di antaranya ada tafsir sufiyah. Ya, nah, tafsir sufiyahnya ada dua, ada tafsir sufi nazari, ada tafsir sufi fayudi isyari amali. Nah, yang biasanya menyimpang itu adalah tafsir sufi nazari, ya, seperti tafsirnya Ibnu Arabi ya, dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah misalnya. Nah, tapi kalau tafsir isyari fayudi isyari fayudi amali, nah ini seperti tafsir Abdurrahman As-Sulami, sebenarnya tidak terlalu banyak kekeliruan, hanya saja kekeliruannya pada wilayah penggunaan ayat yang tidak sesuai dengan konteks ayat dengan makna yang tidak menyimpang. Yang kedua, yakunul khata' waqi'an fid dalil la fil madlul. Ini sama sebenarnya ya. Untuk yang kedua ini sama. Nah, mungkin kita cukupkan dulu ya Ikhwan pada kesalahan yang kedua dari jihad yang pertama ini. Ya, sebenarnya sama, bahwa kesalahannya itu bukan pada makna yang diinginkan, tapi kesalahannya adalah dalam meletakkan makna itu kepada ayat yang ingin ditafsirkan. Nah, tapi yang berbeda apa dengan yang pertama? Nah, kalau Syekh Az-Zahabi, as-suratul tsaniyah an yakuna al-ma'na alladhi yuridu al-mufassir nafya wa itsbata sawaban. Jadi makna yang diyakini sang mufassir tidak keliru. Famura'atu li hadzal makna yaslubu lafdzul Qur'an ma yadullu alaihi wa yuradu minhu. Nah, lalu kemudian makna ini tetap diyakini ya dengan dia mencari ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kepada makna tersebut, wa yahmilu ala ma yuridu. Ya. Wa hadhihi surah tantabiq ala tafasir ba'd mutasawwifah alladziina yufassirul Qur'an bi ma'anin isyariyah shahihah fi haddi dzatiha wa ma'a dzalika fa innahum yaqulun innal ma'ani adh-dhahira ghairu muradah. Nah, ini juga jatuh kekeliruannya kepada kalangan sufi ya, yang menafsirkan Al-Qur'an dengan makna-makna yang benar secara syariat, tetapi ayatnya kurang tepat, namun lebih parah dari yang pertama. Kenapa? Karena kalau yang pertama masih mengakui makna zahirnya. Nah, sedangkan kalau yang kedua ini memang tidak mengakui makna zahir gitu ya. Jadi keyakinannya terhadap beberapa konsep agama tidak keliru. Namun kemudian ketika diletakkan pada ayatnya kurang pas. Nah, di sisi yang lain bukan hanya ayatnya kurang pas, tapi juga menafikan makna zahir dari ayat tersebut yang kurang pas dengan keyakinan dia. Nah, ini maka ada dua kesalahan yang terjadi. Jadi nanti akan kita simpulkan ada tiga poin ya. Ada 3 poin antara dua bentuk kesalahan dalam tafsir biro ini. Tapi sebelum kita masuk kepada itu, kita baca dulu bagaimana penjelasan contohnya ya. Nah, kata Syekh Az-Zahabi, wa tafsir haula aqrab ma yakunu ila tafsir al-batiniyah. Jadi tafsir kalangan sufi yang seperti ini sangat dekat untuk jatuh kepada tafsir batiniyah yang menyimpang. Nah, kalau batiniyah nanti biasanya diyakini oleh kalangan Syiah Ismailiyah yang nanti memang maknanya sini sudah tidak benar gitu. Kalau ini maknanya masih benar gitu ya, tetapi dekat kepada metode tafsir batini. Wa min dzalika ma fassara bihi Sahal At-Tustari. Nah, ini seperti atau At-Tustari ya, yang ditafsir seperti tafsir Imam Sahal At-Tustari ketika beliau menafsirkan ayat wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Haitsu yaqulu manassah lam yuridillahu ma'nal aqal fil haqiqah wa innama arada ma'na musakanatil himma li syai'in huwa ghairuhu. Nah, yang jadi poinnya ya ikhwan, yang menjadi poinnya adalah Imam Sahal At-Tustari ini mengatakan ini nih yang menjadi poinnya ya, lam yuridillah ma'nal aqal fil haqiqah. Ini yang jadi masalah ya. Jadi beliau menafikan makna hakikinya. Jadi beliau mengatakan dalam ayat wala taqraba hadhihi syajarah, menafikan kisah ya. Artinya bukan menafikan dalam arti dia tidak percaya ya. Kalau tidak percaya terhadap kisah itu ya itu jelas tidak dibenarkan. Tapi maksudnya beliau mengatakan bahwa yang dilakukan Adam alaihissalam itu bukan dalam arti secara hakikoh beliau ingin memakan buah tersebut, bukan ya. Tapi yang dimaksud adalah di mana Nabi Adam ini dianggap tidak tidak menjaga hawa nafsunya ya, keinginannya itu. Dalam arti begini, Imam Sahal At-Tustari akan mengatakan bisa jadi Nabi Adam itu tidak langsung memakan ya, tetapi artinya ada keinginan di dalam dirinya untuk memakannya, dan itu yang membuat Nabi Adam kemudian dikeluarkan dari surga. Nah, jadi keinginan untuk melakukan kesalahan itulah yang nanti yang dijadikan poin makna yang diinginkan oleh Imam Sahal At-Tustari dalam ayat ini. Jadi bukan hakiki dari memakan buah itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya ya ikhwan, di sini ada 3 poin ya, ada 3 poin. Jadi yang pertama itu kesalahannya hanya pada 1 poin, sedangkan kalau yang kedua ini kesalahannya ada pada 2 poin. Poin yang pertama, makna yang diinginkan tidak ada masalah, dan dua-duanya memang nggak masalah. Nah, dari yang pertama dan yang kedua, makna yang diinginkan itu tidak ada masalah.
Tetapi kesalahan dari dua bentuk kesalahan pada poin pertama atau al-jihatul ula ini terjadi pada yang kedua. Ayat yang digunakan dua-duanya tidak benar. Ya, ayat yang digunakan untuk menegaskan makna yang diinginkan tadi itu dua-duanya tidak tepat gitu ya. Nah, sedangkan yang ketiga adalah meyakini makna zahirnya. Nah, kalau untuk yang pertama tetap meyakini makna zahirnya, sedangkan untuk yang kedua seperti tafsir Sahal At-Tustari tadi itu malah menafikan makna zahirnya. Kalau tafsir Abdurrahman As-Sulami tetap meyakini makna zahirnya tanpa mengingkari adanya makna zahir dari ayat tersebut. Nah, tapi kalau untuk Sahal At-Tustari, contoh dari tafsir Sahal At-Tustari ini makna zahirnya malah juga dinafikan. Nah, jadi dari 3 poin ini jatuh kepada kesalahan satu kesalahan untuk apa namanya seperti contoh tafsir As-Sulami tadi, sedangkan untuk yang poin kedua jatuh pada 2 kesalahan walaupun pada maknanya ini tidak bermasalah. Dan ini masih mending ya Irfan ya, yang ini masih mending. Kesalahan yang seperti ini dianggap Syadzali masih mending karena itu masih bisa diterima dalam bingkai-bingkai ahli sunnah dan tidak keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang jadi masalah nanti adalah ketika yakunul khata' waqi'an fil madlul, yaitu ketika kesalahannya itu memang berangkat dari keyakinan dan pemahamannya lalu kemudian mencari pembenarannya dari ayat Al-Qur'an. Nah, ini yang nanti akan Syadzali sampaikan dalam As-Surah Ats-Tsalisah war Rabi'ah ya. Suma ya As-Surah Ats-Tsalisah an yakuna al-khata' waqi'an fid dalil wal madlul ma'an. An yakuna al-khata' waqi'an fid dalil wal madlul ma'an ma'a qabul ya ma'a qabul al-ma'na adh-dhahir lil ayah. Jadi tinggal ada 2 surah nih ya, ada 2 bentuk kekeliruan dalam tafsir. Nah, yang ketiga dan yang keempat ini kekeliruannya cukup fatal ya, kekeliruan yang menyimpang dari pemahaman syariat. Yang mana al-khata'-nya itu dalam masalah madlul sekaligus dalil. Jadi fiqhnya sudah bertentangan dengan syariat. Mereka sudah meyakini konsep ya suatu konsep tertentu yang bertentangan dengan syariat, tapi penyebutan dalilnya juga tidak tepat gitu ya. Jadi fiqhnya khata' atau al-fiqhatu khati'ah wa dalil ad-dalil alladhi istadalla ala hadhihi al-fiqhah khati' kadzalik ya. Walakinna baina hataini as-surataini ya huwa ma hiya ablaq ya minhuma ablaq min ghairihi atau min ghairiha. Nah, limadha? Lianna as-surah al-ula هذا وإن كان الخطأ واقعا في الدال والمدلول ولكنهم كذلك يقبلون مع المعنى الظاهر للآية. أما السورة الأخيرة فهم لا يقبلون أصلا المعنى الظاهر للآية ولكن الفقرة والدليل أو الآية القرآنية خاطئة في إثبات هذه الفقرة. طيب إذن يكون الخطأ أول شيء يعني واقعا في الدليل والمدلول معا مع قبول المعنى الظاهر للآية. قال الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى السورة الثالثة أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفيه أو إثباته خطأ ya khata'an. Nah, jadi sang mufassir ini sudah punya pemahaman terlebih dahulu ya, sudah punya keyakinan atas sesuatu. Tetapi itu khata'. Ya, salah dalam arti yukhalifus syariah, bertentangan dengan syariat, ya. Famura'atu li hadhil ma'na aw li hadzal ma'na yahmilu alaihi lafdzul Qur'an ma annahu la yadullu alaihi wa la yuradu minhu wa huwa ma'a dzalika la yanfi adh-dhahir al-murad. Nah, tapi masih ada sisi kelebihannya gitu ya, atau masih ada sisi tidak semakin jauh kekeliruannya, yaitu apa? Yaitu pada poin ma'a dzalika layan fil zahir al-murad. Jadi mereka masih tetap meyakini makna zahir dari suatu ayat. Jadi tidak keluar dari makna zahir dari suatu ayat. Tetapi memang makna yang mereka inginkan dari ayat tersebut, ya walaupun masih mengakui makna zahirnya, ini sudah menyimpang dari ketentuan syariat dan ayat yang digunakan untuk membenarkan pemahaman itu pun menyimpang. Maka famura'atu li hadzal makna yahmilu alaihi lafzul Qur'an. Maka mereka berusaha untuk menjadikan ayat Al-Qur'an itu sesuai dengan apa yang mereka yakini. Padahal la yadullu alaihi wa la yuradu minhu. Padahal ayat itu tidak menunjukkan kepada makna yang mereka maksudkan. Tetapi di satu sisi mereka tetap mengakui makna zahir yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Baik. Qala Syekh Az-Zahabi wa hadhihi surah tantabiqu ala ma dzakarahu ba'd al-mutasawwifah min al-ma'ani al-batilah. Nah, ini tafsir yang seperti ini kekeliruannya biasa terjadi kepada tafsir-tafsir kalangan sufi ya, yang sudah meyakini beberapa keyakinan yang itu menyimpang, yang batil ya.
Wa dzalika kat-tafsir al-mabni 'ala al-qawli bi wahdatil wujud. Nah, seperti tafsir Al-Qur'an yang mereka anggap menguatkan pemahaman wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, ya, yang meyakini hakikatnya tidak ada makhluk dalam arti secara hakiki. Semuanya merupakan mereka meyakini bahwa semua yang ada di alam semesta ini merupakan bagian dari Tuhan itu sendiri atau bagian dari manifestasi Tuhan, ya. Itu paham wahdatul wujud. Kama jaa fi tafsir al-mansub li Ibnu Arabi, indama arada li qoulihi ta'ala fil ayati tsamina min suratil Muzammil. Ya, ini seperti tafsir al-mansub li Ibnu Arabi. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini punya dua tafsir, ya. Ada at-tafsir atau tafsir Ibnu Arabi, tapi yang masyhur adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah. Nah, di mana beliau menafsirkan soal Muzammil ini. Contohnya, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Faqal min qawlihi fi tafsiriha wadhkur isma rabbika alladhi huwa anta. Ai i'rif nafsaka wa la tansaha fayansakallah. Nah, jadi ini pemahaman Ibnu Arabi, ya. Jadi dia menafsirkan ayat wadhkur isma rabbika. Ya, ingatlah nama Tuhanmu. Maksudnya alladhi huwa anta gitu, ya. Jadi yang dimaksud dengan Rabbika di sini adalah anta, ya, kamu sendiri gitu. Ingatlah nama Tuhanmu, maksudnya adalah ingatlah dirimu sendiri. Ai i'rif nafsaka wala tansaha fayansakallah. Yaitu maksudnya ingatlah, taulah atas kadar dirimu sendiri dan jangan melupakannya, maka engkau tidak akan dilupakan oleh Allah. Jadi ini berbolak-balik saja, ya. Jadi mereka meyakini, ya, makhluk ini, manusia dan seterusnya adalah manifestasi dari Allah itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan paham wahdatul wujud. Jadi ayat ini digunakan untuk menegaskan makna dari wahdatul wujud. Nah, itu yang dianggap oleh Syekh Az-Zahabi sebagai al-khata' fi al-madlul. Ya, al-khata' fil madlul. Paham wahdatul wujudnya itu khati' fil madlul. Tapi ayatnya yang digunakan wadhkur isma rabbika juga khati' fil dalil, gitu, ya. Jadi yukhti' fil madlul, yakni wahdatul wujud, wa yukhti' fil dalil, wa suratul Muzammil. Nah, jadi kesalahannya di dalam dua sisi ini. Tetapi di sisi yang lain, Syekh Ibnu Arabi ini tetap meyakini atau tetap mengakui makna wadhkur isma rabbika itu dengan makna zahirnya. Nah, dia tidak mengingkari makna zahirnya. Jadi ada tiga, ya, seperti saya sudah sebutkan kemarin, ya, ada tiga hal, dua hal mereka keliru, tapi satu hal mereka tetap tidak ada masalah. Nah, ini untuk yang nomor 3. Yang keempat ini yang lebih parah ini, ya. Semuanya tiga unsurnya itu semuanya keliru, ya. Dalam penetapan, dalam fiqh yang mereka yakini atau madlulnya itu keliru. Kemudian dalil yang dijadikan dasar untuk menegaskan, untuk mengitsbat madlulnya juga keliru. Tapi di sisi yang lain mereka mengingkari makna zahir ayat. Nah, inilah yang nanti disebut tafsir-tafsir dari kalangan al-batiniyah. Kalangan al-batiniyah yang dahulu sering digunakan oleh kelompok Syiah Ismailiyah, ya, termasuk Qaramita, Al-Hasyasun, ya, kelompok-kelompok dari sempalan Ismailiyah, termasuk Al-Fatimiyah yang pernah berkuasa di Mesir dan Afrika Utara. Nah, ini mereka yang kemudian masyhur dalam bidang tafsir, sering dikenal dengan nama Al-Batiniyah. Kenapa mereka disebut Al-Batiniyah? Karena mereka mengklaim makna batin dari suatu ayat, tapi menafikan makna zahir. Nah, hanya saja makna batinnya ini rupanya menyimpang juga dari pemahaman syariat, ya. Maka ini adalah tafsir yang paling menyimpang, tafsir yang paling jauh dari kebenaran, ya. Qala Syekh Az-Zahabi, أن يكون المعنى الذي يريد المفسر نفي وإثباته خطأ فمراعاة لهذا المعنى يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به ويحمله على ذلك الخطأ دون الظاهر المراد ya وهذه السورة. Nah, jadi intinya ada tiga kekeliruan dalam jenis yang keempat ini, ya. Keliru dalam madlul, keliru dalam dalil, dan keliru dalam mengingkari makna zahir ayat. Wahadhi surah tantabiku ala tafasiri ahli bidah. Nah, ini tafsir yang sering terjadi pada kelompok ahli bid'ah. Fataratan yulawuna lafzal Qur'an an zahirihil murad ila ma'nan laysa fil lafzi ayyi dalalatin alaihi. Yang mana mereka menafsirkan suatu ayat, ya, dengan pemahaman yang sudah mereka yakini, tapi ayat itu tidak menunjukkan kepada pemahaman itu. Contohnya, tafsir ba'dhi gulati Syiah. Seperti tafsir kelompok Syiah yang ekstrim ketika mereka menafsirkan ayat al-jibat wa taghut. Wajtanibul ayat depan ada al-jibat wa taghut yang mereka pahami maknanya adalah Abu Bakar wa Umar, ya. Jadi saking mereka membenci Abu Bakar dan Umar, akhirnya ada kata-kata yang ada ayat yang menegaskan
istilah-istilah buruk dalam Al-Quran ya, al-jibat wa taghut, itu maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Atau misalnya begini, mereka juga menafsirkan ayat innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Nah, dan akhirnya dimaksudkan Baqarah di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, itu kelompok Gulatus Syiah yang menafsirkan ayat dengan cara seperti ini. Baik. Nah, ini adalah tentu penyimpangan yang sangat jauh ya dari ayat. Dari sisi fikrahnya keliru karena menistakan para sahabat. Dari sisi dalilnya juga kurang tepat ya, atau tidak tepat sama sekali, dan juga mereka menolak makna al-jibr dengan makna zahirnya. Wa taratan yahtaluna ala sarfil lafzi an zahirihi ila ma'nan fihi takalluf ghairu maqbul. Atau bisa jadi mereka juga menolak makna zahirnya, tapi dicari-cari secara kebahasaan yang itu pada dasarnya takalluf. Jadi mereka berusaha untuk tidak jauh ya dari makna zahir ayat, hanya saja ditakwil atau dialihkan kepada makna zahir yang itu ada unsur takalluf. Kalau bahasa kita ya sering kita sebut dengan istilah cocokologi lah gitu ya. Jadi mencocokkan sesuatu, intinya kalau ada sambungannya maka dianggap itu tafsir dari suatu ayat. Nah, contohnya seperti tafsir wadzalika idza ahassu anna lafdzul Qur'an yusadimu mazhabahum al-batil. Ini kalau misalnya ayat zahir ayat Al-Qur'an itu bertentangan dengan keyakinan mereka, seperti kama fa'ala ba'dul mu'tazilah. Nah, ini seperti tafsir sebagian mu'tazilah ya, fafassara lafdha ila bi qoulihi ta'ala min suratil qiyamah wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya, mereka menafsirkan kata ila itu bin ni'mah. Jadi ila itu bagi mereka bukan haraf ya. Jadi dalam paham Mu'tazilah, ila itu bukan haraf karena mereka mengingkari ru'yatullah atau jawaz ru'yatillah fil akhirah. Ya, mereka mengingkari ru'yatullah, artinya mereka menafsirkan kata ila yang itu maknanya ya huruful jar tapi dimaknai secara isim ya, isim maknanya adalah an-ni'mah. Dihaba minhum ila anna ila, di mana mereka mengatakan ila itu wahidun al-ala. Jadi ila itu adalah mufrad dari lafaz ala gitu ya. Nah, ini kan tentu takalluf sekali ya. Orang Arab mungkin ya tidak akan kita temukan mereka mengatakan Allah itu mufradnya ilah gitu ya. Jadi ilah dalam ayat ini suratul qiyamah ya tentu adalah harful jar bukan isim. Tapi kalangan Mu'tazilah karena ingin mengingkari masalah ru'yatullah fil akhirah ya, maka mereka kemudian menafsirkan ilah di sini bukan sebagai harful jar tapi sebagai mufrad dari Allah. Bimakna ni'am yang artinya adalah an-ni'mah. Jadi artinya mereka menafsirkan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, itu ila rabbiha nadhiratun nikmati rabbiha ya. Fayakunul makna nadhiratu nikmati rabbiha. Jadi antara nikmat ahli surga itu adalah melihat nikmat yang Allah berikan kepada mereka, bukan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat terbesar ahli surga. Ya ala taqdim wa ta'khir wa dzalika kulluhu liyasriful ayat amma tadullu alaihi min ru'yatillahi fil akhirah. Baik. Tapi dengan catatan juga ya ikhwan ya, bahwa masalah ru'yatullah ini ahli sunnati wal jamaah ya wasatun bainal fariqain ya. Ahli sunnah wal jamaah posisinya pertengahan ya antara dua kelompok ekstrim ya, antara al-Mu'tazilah dengan al-Hasyawiyah al-Mujassimah. Kalau kalangan Mu'tazilah menafikan sama sekali ru'yatullah fil akhirah. Tapi kalau kalangan Hasyawiyah, nah mereka meyakini ru'yatullah itu bil jihad. Ya, maka mereka disuruh mujassimah, meyakini Allah dilihat, tapi dilihat sebagaimana kita melihat sesama makhluk dengan jihad gitu ya. Padahal nisbatul jihad ilallah itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Seperti kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwa Allah itu la yahwihi al-jihad as-sitt. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahwa Allah tidaklah terikat dengan 6 arah gitu ya. Karena Allah itu laisa bimakan wala bizaman. Jadi ahli sunnah posisinya adalah meyakini ru'yatullah itu dalam arti jawaz bukan wajib, hanya saja tidak dengan pemahaman tajsim gitu ya. Jadi ru'yatullah dalam arti Allah yang maha tahu nanti bagaimana cara memberi nikmat ini. Baik, jadi ditakfir kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak tajsim, begitu juga tidak diingkari sebagaimana kalangan Mu'tazilah. Baik, ini kekeliruan yang terjadi dalam tafsir ya, mansya'ul khata' fi tafsir yang dianalisa dan diklasifikasikan oleh Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi min al-jihatil ula. Amma min al-jihatis tsaniyah, nah kalau al-jihatus tsaniyah ini lebih menitik beratkan kepada paham tekstualis ya. Kalau al-jihatul ula bisa kita katakan itu adalah penyimpangan yang sering terjadi oleh kalangan yang mentakwil ya, oleh kalangan al-muawwilin. Kita bisa sebut dengan istilah yang dominan mengkontekstualisasi suatu ayat
dengan pemahaman-pemahaman tertentu. Nah, tapi kalau yang kedua ini lebih meniti beratkan kepada yang menyimpang, tapi mereka penyimpangannya itu karena memahami ayat secara tekstual. Jadi kalangan al-hasyawiyah tadi ya, kalangan yang memahami ayat secara tekstual. Kalau yang pertama adalah bisa dekat kepada liberal, kalau hari ini kita sebut seperti itu, sedangkan yang kedua ini dekat kepada kelompok literalis ya. Nah, qala Syadz-Dzahabi an yufassir al-Qur'an bimujarradi ma yasugu an yuridahu bi kalamihi man kana minan nafiqina bi lughatil Arab. Wa dzalika biduni nadhar ila al-mutakallimi bil Qur'an. Jadi mereka kesalahan yang kedua ini lebih meniti beratkan tafsir Al-Qur'an bahwa ayat itu lainnya teks-teks dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi ayat Al-Qur'an itu semata-mata sebagai teks berbahasa Arab dan akhirnya mereka membatasi hanya dengan makna bahasa saja. Wa dzalika biduni nadhar ila al-mutakallim bil Qur'an, tanpa mempertimbangkan bahwa yang menurunkan Al-Qur'an dengan teks bahasa Arab itu adalah Allah gitu ya, yang menurunkan syariat, di dalamnya ada makna-makna yang diinginkan. Jadi wal munazzal alaihi wal muqatab bihi, yang mana ya ayat ini pun turun kepada Nabi Muhammad dengan konteks yang ada konteks tertentu gitu ya. Jadi untuk yang kedua ini mereka secara ekstrim menafsirkan ayat secara tekstual tanpa mempertimbangkan makna yang diinginkan oleh pembuat syariat itu sendiri ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan juga sang Rasul. Maka kesalahan ini kata beliau tsumma innal khata' alladhi yarji'u ila al-jihati tsaniyah fa huwa yaqa'u ala suratain. Nah, untuk kesalahan yang kedua ini atau sumber kesalahan yang kedua ini ada dua bentuk. As-suratul ula an yakuna al-lafdhu muhtamilan lil ma'na alladhi dzakarahu al-mufassir lughatan walakinnahu ghairu murad ya. Jadi kesalahan yang pertama atau bentuk kesalahan yang pertama untuk yang menafsirkan secara tekstualis ya, bahwa mereka menafsirkan ayat memang dengan makna yang terkandung oleh teks. Tetapi rupanya teksnya ini mengandung banyak makna gitu ya. Jadi kalau kita bicara dalam bahasa Arab ya ikhwan, khususnya dalam bidang usul fikih ya, lafaz yang memiliki makna itu bisa dibagi menjadi 3. Ya, ini mungkin pernah saya sampaikan tapi untuk mengingatkan saja. Lafaz yang memiliki makna, jadi bedakan antara lafaz dengan makna gitu ya. Lafaz dengan makna itu dua hal yang berbeda, walaupun terikat gitu ya. Jadi lafaz yang memiliki makna itu dalam bahasa Arab ada 3. Pertama adalah nasun, kedua zahir, ketiga mujmal. Kalau nas dan ini sangat sedikit ya. Ayat Al-Qur'an yang dia dikategorikan nas itu sangat sedikit. Nas itu artinya al-lafdzul ladzi la yahtamilu illa ma'nan wahid. Lafaz yang dia tidak mengandung kecuali hanya satu makna saja, itu nas. Biasanya adalah adat. Biasanya adalah angka-angka, misalnya seperti ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Nah, itu nasun namanya ya, karena dia tidak mengandung makna lain ya, sama seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu tidak ada maknanya kecuali itu. Qul huwallahu ahad misalnya dalam bab akidah. Nah, jadi ini namanya disebut nas. La yahtamilu illa ma'nan wahidah. Ya. Nah, yang kedua dan yang ketiga, zahir dan mujmal itu adalah lafaz yang yahtamilu aktsar min makna. Al-lafdzul ladzi yahtamilu aktsar min makna. Zahir dan mujmal adalah lafaz yang mengandung makna lebih dari 1, bisa 2, 3 dan seterusnya. Hanya saja yang berbeda, kalau zahir itu salah satu maknanya yatarajja alal ghair, salah satunya lebih kuat daripada yang lain secara bahasa. Ya, jadi definisinya kalau zahir itu adalah al-lafdzul ladzi yahtamilu aktsar min makna ahaduhuma arja wa ahaduha arja. Ya, dia lafaz yang mengandung lebih dari 1 makna, tapi salah satu di antara makna yang ada itu lebih kuat secara bahasa. Ya, misalnya adalah al-amru lil wujub misalnya. Hukum asal dari perintah itu adalah wajib. Walaupun ada kemungkinan maknanya bisa sunnah atau mubah. Gitu ya. Tapi secara zahir, maka disebut secara zahir. Zahir itu artinya secara makna yang paling kuat itu adalah wajib misalnya. Ya. Baik. Nah, sedangkan kalau mujmal adalah al-lafdzul ladzi yahtamilu aktsar min makna wa la yutarajja ahaduhuma. Ya, wa la yutarajja ahaduha. Ya, jadi lafaz yang mengandung lebih dari 1 makna tapi tidak ada yang lebih kuat daripada yang lain. Misalnya seperti ayat wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, jadi quru itu dia kuat, memiliki 2 makna yang sama-sama kuat, yaitu al-haid wa tuhar. Nah, itu disebut dengan lafaz mujmal, ya. Nah, jadi secara umum bahasa Arab ya begitu dan digunakan oleh Al-Qur'an untuk menegaskan makna-makna yang ada dalam teks Al-Qur'an. Nah, kembali kepada kasus ini ya. Jadi kesalahan dalam masalah penetapan makna ini, untuk kesalahan terkait dengan paham literalis,
mereka benar sih menetapkan atas suatu ayat salah satu maknanya, tetapi makna ini rupanya tidak dikehendaki oleh Al-Quran. Ya, jadi ada suatu ayat yang mengandung lebih dari satu makna, tapi rupanya setelah dianalisa ya lewat pendekatan sababun nuzulnya misalnya, atau lewat pendekatan al-lahiq wasabiqnya, lewat pendekatan siyaknya, ya lewat misalnya juga lewat tafsir Quran bil Quran atau tafsir Quran bis sunnah. Rupanya makna yang diinginkan oleh ayat itu bukan yang dimaksudkan oleh yang menafsirkan. Jadi dia salah dalam menegaskan makna, salah dalam memilih makna di antara makna yang ada. Ini juga termasuk kesalahan ya dalam tafsir Al-Quran. Syadza'i mengatakan wa dzalika kal-lafdzul ladzi yutlaqu fil lugha ala ma'nayaini aw aktsar. Nah, kita tadi saya sebutkan antara zahir atau mujmal, wal muradu min wahidun bi ainihi, padahal yang diinginkan syariat adalah salah satunya saja. Fayatil mufassiru fayahmilu ala ma'nan akhar min ma'anihi ghairal ma'nal murad. Tapi sang mufassir memilih makna yang tidak diinginkan oleh Al-Quran itu sendiri. Wa dzalika kalafzi ummah. Nah, ini contohnya seperti lafaz ummah. Fa innahu yutlaqu ala ma'anin. Nah, ummah itu memiliki banyak makna. Jadi antara al-jamaah, kemudian tariqatul masluka fid din, ya, jamaah, kemudian jalan yang benar dalam agama, ar-rajulul jami' li sifatil khair, sosok manusia yang memiliki banyak kebaikan. Ya, fahamalahu ala ghairi makna tariq al-masluka fid din fi qoulihi ta'ala fil ayati ats-tsaniyah wa 20 ya min surah Az-Zukhruf, inna wajadna aba'ana ala ummah. Ya, al-ghairu sahih wa in ihtamala lafzu lughatan. Nah, jadi akhirnya ada yang menafsirkan begini, inna wajadna aba'ana ala ummah. Ummah di sini ditafsirkan jamaah misalnya kan. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami berada pada suatu umat. Lalu dimaknai artinya jamaah. Nah, ini keliru gitu ya. Jadi bukan jamaah, tapi yang dimaksud dengan ala ummah di sini adalah ala din. Yang dimaksud dengan umat di sini adalah keyakinan beragama. Ya, jadi maka orang-orang kafir ketika ketika diajak untuk menerima Islam, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah. Ya, kami mendapati ya orang tua kami begitulah mengikuti suatu ajaran. Jadi ummah di sini bukan jamaah. Ya, di sini bukan jamaah. Maka ummah kalau ditafsirkan jamaah itu keliru. Padahal yang dimaksud ummah di sini adalah ad-din. Nah, jadi artinya memang si ummah itu mengandung makna jamaah, tapi kurang tepat gitu ya. Padahal yang diinginkan oleh syariat adalah makna ad-din. Ya, ad-din di sini bisa negatif, bisa positif ya. Karena din itu maknanya umum, yaitu keyakinan atas suatu kepercayaan agama. Baik, jadi kesalahannya adalah di dalam menetapkan makna yang terkandung dalam lafaz. Tsumma al-khata' ats-tsani ya asur ats-tsaniyah min al-jihati ats-tsaniyah an yakuna al-lafdhu mawdu'an li ma'nan bi ainihi walakinahu ghairu muradin fil ayah. An yakuna al-lafdhu mawdu'an li ma'nan bi ainihi walakinahu ghairu muradin fil ayah. Nah, kalau yang kedua ini sebenarnya sih sang mufassir sudah benar. Ya, sang mufassir sudah benar menetapkan makna atas suatu ayat, tetapi dia menetapkan hanya berdasarkan makna hakikinya saja. Ya, padahal bisa jadi yang dimaksudkan oleh ayat itu bukan makna hakikinya, bisa makna majazi. Nah, atau misalnya begini, makna hakikinya benar, tapi makna hakiki secara lughawi, padahal yang diinginkan oleh syariat adalah makna hakiki secara syar'i. Nah, itu. Jadi ini kekeliruan juga, ya, kekeliruan juga. Jadi Al-Quran itu ya ikhwah, selain tadi kita sebutkan ada nas, zahir, mujmal, ya ada juga istilah makna hakiki, ada makna majazi. Nanti hakiki juga ada 3, ada hakiki lughawi, ada hakiki urfi, ada hakiki syar'i. Nah, ini seorang mufassir harus hati-hati. Ketika dia menafsirkan suatu ayat, apa yang diinginkan oleh ayat ini? Apakah makna lughah atau makna urfi atau makna syar'i? Nah, misalnya kalau kita baca ayat, ya wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Nah, salat di sini apa? Apakah maknanya syar'i, af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim, atau makna salat di sini adalah ad-du'a, ya makna lughahnya. Nah, itu harus hati-hati dalam menafsirkan ayat. Atau misalnya Allah mengatakan wa aqimus shalah. Nah, salat yang dimaksud apa nih? Apa makna lughahnya atau makna syar'inya? Nah, jadi ketika seorang mufassir menafsirkan ayat yang seperti ini, bisa jadi dia benar makna hakikinya itu, tetapi kemudian yang diinginkan oleh syariat atau yang diinginkan oleh Al-Quran rupanya bukan makna hakikinya, tapi makna majazi atau makna hakiki yang lainnya. Qala Syadzahabi wa innamal murad ya maknan akhar ghairu mawdu'i lahu lafdhu. Padahal yang diinginkan ayat bukanlah makna yang dimaksudkan dalam lafaz. Ya, kenapa kok ayat tidak memaksudkan kepada makna hakikinya? Biqarinatis siyaqi masalah. Karena adanya siyaq, ya, karena adanya konteks ayat. Fayuqti'ul mufassiru fi ta'yinil murad fi ta'yinil ma'nal murad
li'annahu iktafa bi dhahiril lughah fasyaraha al-lafdha ala ma'nahu al-wad'i. Maka seorang mufassir keliru di dalam memastikan makna dari suatu ayat karena hanya mencukupkan kepada makna zahirnya, padahal yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an ya bukan makna wad'inya, bukan makna lughahnya. Wa dzalika ka tafsir lafaz mubsirah fi qouli ta'ala fil ayati at-tasi'ah wa 50 min surat Al-Isra. Wa atayna thamudan naqata mubsiratan. Ya, bija'li mubsirah minal ibsar bil ain ala annaha halun minan naqah wa hadza khilaful murad id al murad ayatun wadihah. Jadi ada yang menafsirkan ayat begini, ini kalau kita terjemahkan ya, wa ataina samudan naqa mubsiratan. Kami berikan, kami datangkan kepada kaum Samud itu unta, ya, unta mubsirah. Nah, mubsirah itu secara bahasa memang artinya adalah sesuatu yang dilihat. Akhirnya diterjemahkan atau ditafsirkan kami berikan atau kami datangkan kepada kaum Samud unta yang mereka lihat. Nah, jadi tafsirnya begitu. Padahal ini tafsir yang keliru, ya. Jadi tafsirnya bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah ayat wadihah. Jadi mubsiratan di sini bukan maksudnya dilihat, tapi Allah ingin mengatakan kami datangkan kepada kaum Samud unta yang menjadi tanda-tanda yang jelas tentang kenabian Nabi Saleh gitu. Jadi bukan unta yang hanya sekedar dilihat, titik gitu ya. Tapi unta yang menjadi mukjizat dari kenabian Nabi Saleh alaihissalam. Nah, jadi maksud mubsirah di sini laisa mubsirah bermakna al-ibsar bil ain, walakinnal mubsirah di sini maknanya adalah al-ayatul wadihah allati tadullu ala risalati nabiyyina Shalih alaihi salam. Baik. Jadi keliru di dalam menetapkan makna yang diinginkan oleh syariat meskipun tidak salah di dalam penetapan makna lughahnya. Nah, maka sekali lagi secara umum ya ikhwan, Syekh Az-Zahabi akan menyimpulkan bahwa al-khata' fi tafsir khususnya tafsir bil ra'yi itu terjadi dalam dua pendekatan atau dua metode, yaitu kesalahan di dalam memahami maknanya, ini lebih dekat kepada paham liberal atau kepada makna secara bahasanya yang lebih dekat kepada paham literal.